Bapak dan Ibu yang Shalom. terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran Eklesiologi pada hari Kamis 8 Juni 2023 di kelas Zoom Zema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Epaphroditus Bakti Satoto. Yang malam ini temanya adalah jalan masuk dalam gereja. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Kemiri untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Pak. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Biarlah roh Tuhan hadir di persekutuan kami ini. Urapi hamba-Mu, Pendeta Epaphroditus yang akan membawa firman-Mu. Biar roh-Mu memberikan rema buat kami semua Tuhan. Kami mengerti maksudnya panggilan-Mu terhadap diri kami masing-masing. Dan kami bisa ngajari saudara kami yang lain juga Tuhan. Pakailah kami semua yang ada di sini juga, Ibu Aling, moderator, tim yang lain, IT juga Engkau urapi juga Tuhan. Bapa, segala kuasa gelap yang mencoba mengganggu kebaktian ini, Zoom channel yang terkait juga kami tengking, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sembunyikanlah kami semua di bawah salib-Mu Tuhan. Beri kerendahan hati kami semua, baik hamba-Mu Tuhan. Supaya kami dapat berkat semua karena kami butuh Engkau. Terima kasih Bapak Surga ini dulu kami coret sempurna. Sepanjang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Epaphroditus dan pengertian tentang eklesiologi. Dipersilakan kepada Pak Kodek, operator kami. Salam semua, selamat datang kembali di Zema Adonai. Dan kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Epaphroditus. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama, Bapak Pendeta Dr. Epaphroditus Bakti Satoto. Lahir di Solo 23 Maret 1963. Biasa dipanggil Bapak Epras. Menikah dengan Ibu Yulianti, dikaruniai 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, serta juga telah dikaruniai 4 cucu, dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Pendidikan. Lulus pendidikan Guru Agama Kristen tahun 1983, Seminari Bethel, Jakarta. S1 Sarjana Teologi Seminari Bethel, Petamburan, Jakarta tahun 2000. S2 Magister Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, ITKI, Jakarta pada tahun 2007. S3 Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pelayanan sebagai ASN Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar dari tahun 1986 hingga tahun 2023, purna tugas 1 April 2023. Wakasek dari tahun 2017 sampai purna tugas. Menggembalakan di GBI Rehoboth Papan Mas dari tahun 1991 sampai sekarang. Dan Villa Bekasi Indah 2 dari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ketua PGPI Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Kabupaten Bekasi,
selama 2 periode dari mulai tahun 2012 hingga pada tahun 2022. Menjadi dosen di beberapa STT serta mengajar di PPCO. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Untuk saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita, Pak Pendeta. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu. Loh, bentar. Kok enggak ada ya? Saya stop. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jalan masuk ke dalam gereja. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah bicara soal hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Dan ada poin yang kita tinggal kemarin, sifat gereja adalah kudus. Gereja adalah katolikos atau yang artinya umum. Gereja adalah persekutuan orang kudus. Gereja adalah satu, unity. Nah, yang dimaksud jalan masuk ke dalam gereja itu bukan gedungnya, tetapi cenderung ke poin C. Gereja adalah persekutuan orang kudus, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Jalan masuk ke dalam gereja adalah jalan masuk bagaimana kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mau datang sama pejabat ada syaratnya, ada caranya, ada jalan masuknya. Apalagi kita bertemu dengan Tuhan. Kalau setiap pagi saya berdoa itu, saya bersyukur siapakah kita ini kalau kita bisa bicara dengan raja di atas segala raja. Ya, kalau kita bisa bicara dengan presiden aja kita merasa bangga dan senang. Dan kita tidak sadari bahwa kalau kita itu bisa bicara dengan Tuhan, itu satu anugerah yang besar. Ya, ini sengaja. Bagaimanakah caranya orang yang semula ada di luar gereja bisa masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Ini masih ada hubungannya dengan pelajaran kemarin. Yang pertama bahwa untuk mereka bisa masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh Kristus karena karya penyelamatan yang dilakukan di kayu salib dan karya Roh Kudus yang dapat dipersatukan dengan Kristus menjadi anggota tubuhnya. Nah, bagaimana caranya Roh Kudus bisa memasukkan orang ke dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Jelas caranya yang pertama memanggil, melahirkan kembali, menobatkan, memberikan iman, dan membenarkan dan menguduskan. Nah, hari ini mungkin saya bicara tentang dengan waktu yang ada memanggil, melahirkan kembali atau menobatkan. Ya, minggu depan kita memberikan iman, membenarkan dan menguduskan. Kita tahu bahwa gereja itu dipanggil Tuhan, kaleo, ex kaleo, panggilan. Nah, dalam 1 Korintus 1:9 Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan Allah telah memanggil orang-orang percaya di Korintus kepada persekutuan dengan anaknya Yesus. Kristus adalah setia. Hakikat gereja atau panggilan gereja itu bersekutu. Koinonia, baik itu vertikal maupun horizontal. Baik itu persekutuan kita dengan Tuhan maupun persekutuan kita dengan sesama. Nah, kita bisa masuk di dalam gereja itu karena kita itu dipanggil.
dalam panggilan itu, kita tahu bahwa kata memanggil menunjukkan bahwa ide prakarsa untuk bersekutu itu dengan Kristus itu bukan datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Jadi kalau kita dipanggil itu bukan karena ide pikiran kita, tetapi itu idenya Tuhan. Kejadian 12 ayat 1. Maka berfirmanlah Allah, pergilah dari sanak saudaramu ke tempat ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dari sini juga kita tahu bahwa panggilan itu datang dari Tuhan. Ya, datang dari Allah sendiri. Cuma manusia harus meresponi tentunya. Tanpa respon tidak mungkin terjadi sebuah persekutuan. Jadi kalau di karismatik itu ada lagu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, ku jawab ya, ya, ya. Allah memanggil. Dalam Yesaya pasal 6, Tuhan berkata, siapakah yang akan pergi? Siapakah yang akan kuutus? Ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Itu ayat panggilan saya itu. Ya. Karena dulu saya tidak punya pikiran untuk jadi pendeta. Jadi pendeta itu nggak bebas. Nggak bisa dangdutan. Orang cita-citanya jadi penggantinya Rhoma Irama. Tahun 70-an itu. Ya. Tapi setelah diproses Tuhan sedemikian rupa, saya masuk PGA, tapi juga belum itu. Saya belum yakin betul apa saya di PGA Karismatika Solo itu buangan. Saya berdoa, saya buka ayat, Tuhan kasih Yesaya pasal 6. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Sekalipun aku berjalan jauh, sekalipun aku tidak makan, sekalipun aku sengsara, aku mau Tuhan. Tapi keluarkan saya dari kota Solo. Ada pendeta datang, bawa saya ke Jakarta, menempatkan saya melayani di Bekasi. Melayani jalan kaki, jauh 8 kilo. Dari Rawakalong, ya saudara tahu dari Rawakalong ke Bantar Gebang itu. Wah, itu berapa kilo itu? Gak makan 3 hari, sore. Datang Jumat, kadang-kadang Minggu sore baru dapat ketemu nasi di rumah, di Cipete waktu itu tinggalnya. Apa yang saya doakan didengar Tuhan, makanya doa itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Ya, doa saya, nama saya Epafroditus, itu melayani dengan susah payah. Dan saya menggembalakan juga dilempari dengan batu, dikejar-kejar, diludahin. Ya, tapi tetap saya harus konsekuen dengan panggilan itu. Allah memanggil, ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu panggilan, datang dari Tuhan. Nah, kita tahu adapun sarana panggilan tersebut adalah pemberitaan Injil yang diberitakan Rasul Paulus untuk jemaat Korintus. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala perintahku, dan ajar mereka melakukan segala perintahku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Nah, kita tahu bahwa dalam PL Allah juga memanggil. Tetapi panggilan itu memang kecenderungannya, panggilannya itu secara pribadi. Walaupun nanti secara universal juga. Kayaknya seperti panggilan Abraham. Allah pertama memanggil Abraham untuk mewujudkan keselamatan itu. Sebab dari Abraham melahirkan Ishak melahirkan ke-12 suku Israel. Dalam suku Israel Yehuda itu menurunkan Yesus. Makanya dalam
Kejadian 12 ayat yang ketiga, aku akan memberkati engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini panggilan ini memang datang dari Tuhan. Berarti kalau panggilan itu datang dari Tuhan, Tuhan memulai kehidupan yang baru. Dengan kita meresponi, mengiyakan panggilan Tuhan itu, maka kita ada dalam sejarah yang baru, dalam kehidupan yang baru. Dalam perjanjian lama, di samping Allah memanggil secara pribadi, Allah juga memanggil seluruh bangsa. Yunus pasal 1, Niniwe. Itu juga panggilan, bertobat. Kalau kamu bertobat dalam 40 hari ini tidak bertobat, maka akan ditunggang balikkan. Itu panggilan secara universal, secara umum. Dan kita tahu Niniwe itu bertobat. Bahkan puasa, doa puasa, menunjukkan sebuah pertobatan. Dan Allah itu tahu siapa-siapa yang respon dan siapa-siapa yang tidak respon. Siapa-siapa yang respon dengan segala ketulusan dan siapa yang hanya ikut-ikutan juga Tuhan tahu. Nah, dalam PB kita tahu bahwa Tuhan Yesus manggil secara pribadi murid-muridnya. Juga pendengar-pendengarnya. Matius 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang harus melakukan hukum Taurat sebanyak aturannya 613 hukum. Mereka begitu penat melakukan tugas agamawi. Sehingga Tuhan memanggil mereka semua dan berkata, marilah kepadaku sekalian orang letih, lesu, dan beban berat dalam hal ini, menjalankan kewajiban agama. Mestinya agama itu tidak membuat kita itu lebih berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut. Ya. Bebanku pun ringan, bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu ringan. Kata ringan itu diartikan cocok pas. Cocok pas. Dan Tuhan itu tidak pernah memberikan suatu perintah yang kita sendiri tidak bisa. Tuhan itu bisa mengukur kemampuan kita. Kalau ibu-ibu punya anak atau kita punya anak, ya, kita itu menyuruh anak tidak pernah melebihi kemampuan dia. Apalagi Tuhan kita, Bapa kita yang baik itu, dia memanggil, membuat kita itu sejahtera. Agama itu menyejahterakan. Ya, kamu sudah merdeka. Dalam Galati 5 ayat 1. Jangan kamu diperhamba. Ya, melepaskanku. Kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yohanes pasal 8. Nah, dalam panggilan secara umum itu dalam Kisah Rasul pasal 2 pada hari Pentakosta. Ya. Di mana orang-orang yang mengalami diaspora itu berserak-serak di mana-mana karena penjajahan Medi Persia dan Babil, Medi Persia, Yunani, Romawi itu membuat mereka berserak-serak. Tapi mereka itu nasionalis dalam arti kalau hari-hari besar itu pasti pulang kampung dia beribadah, agamawi sekali gitu. Nah, dari Pentakosta itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain yang bisa ditangkap orang-orang yang datang itu, Media, Persia, Pontus dan lain-lain, ya, Frigia, Pamfilia, daerah Arab. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1, 2, 3 itu, ya, kalau saudara bisa baca di situ, itu panggilan secara umum sehingga ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jadi di sini jelas
panggilan itu harus ada respon. Allah itu menawarkan panggilan, melainkan juga menarik orang-orang itu. Ya, udah menawarkan panggilan, juga menarik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus yang disembah, ku di tempat paling belakang. Lagunya kan gitu. Itu lagu anak sekolah minggu, saya lupa. Saudara ingat itu. Bila Yesus ditinggikan, diberitakan, pasti dia akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jadi menawarkan panggilan dan juga menarik orang-orang itu dalam sebuah persekutuan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, itu kata supaya itu, setiap orang yang percaya itu hanya orang-orang yang mau meresponi panggilan kasih Allah itu. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, itu universal. Panggilan secara universal. Ya, supaya setiap orang, hanya orang yang percaya saja yang masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Memindahkan dari kuasa kegelapan dalam kerajaan anaknya. Kolose 1 ayat 3. Ini ayat-ayat ini saudara bisa baca sendiri nanti di rumah. Kita disebut anak-anak terang. Itu dalam Efesus pasal 5. Ada banyak anak terang ya, meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor dan lain-lain. Ya, bangkit, dapat menggunakan waktu, bertindak bijaksana. Ya, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Itu dalam Efesus pasal 5 itu, ayat 15 ya. Kata bebal itu asobia, tidak bijaksana. Tetapi seperti orang arif, itu seperti orang bijaksana. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Anggur itu terlena oleh arus dunia ini. Tetapi berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Itulah hidup dalam kerajaan anaknya. Jadi gaya hidup seorang pangeran dalam kerajaan beda dengan orang-orang yang hidup di pasar preman-preman. Jadi kalau orang Kristen masih punya gaya hidup seperti preman, hidupnya seperti orang dunia, saya khawatir dia masih hidup dalam kegelapan. Kalau orang itu hidup dalam kerajaan anaknya, dia itu sudah meresponi panggilan. Dengan meresponi panggilan berarti yang pertama kali saya sampaikan dalam pelajaran yang pertama, meresponi panggilan itu adanya sebuah komitmen. Ada ada kesediaan mengerjakan tugas. Sebab eklesia itu dipanggil untuk melakukan satu tugas. Dipanggil bukan hanya sekedar beragama. Dipanggil bukan sekedar untuk punya predikat orang Kristen. Dipanggil bukan hanya sekedar keluar masuk gereja tanpa perubahan. Tetapi ada tugas di pundak kita memberitakan firman Tuhan. Ekskalio dipanggil keluar dari dunia ini dalam proses pembelajaran. Melalui firman Tuhan, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah matang, kita sudah bertumbuh, kita dimasukkan ke dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Jadi anak Tuhan tidak boleh eksklusif. Anak Tuhan harus masuk ke dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Menjadi garam dan terang dunia. Kalau saudara hanya ada di rumah, gimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Sarana panggilan, yaitu Injil. Injil itu kekuatan Allah, Rom 1 ayat 16. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Ya, dunamus, kekuatan yang meledakkan, kekuatan Allah. Yang mengubah, kekuatan Allah yang membawa kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Allah itu memberikan sebuah energon,
memberikan kekuatan yang dari dalam untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Firman Injil adalah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun Ibrani. Ini saya kadang-kadang tulisnya mungkin mohon maaf, mana. Dan firman Tuhan itu tidak sia-sia melaksanakan apa yang dikehendaki Allah dalam diri saya. Itu sarana pemberitaan Injil. Ya, Tuhan memanggil melalui sarana, melalui pemberitaan Injil. Orang dipanggil bisa saja melalui lagu-lagu rohani tentunya. Ada banyak kesaksian-kesaksian hanya karena dia mendengar lagu-lagu, atau juga dengan sikap orang Kristen yang diubah, sikap orang Kristen yang sudah lahir baru, sikap orang Kristen yang menjadi berkat, sikap orang Kristen yang peduli dengan sesama, lingkungan. Nah, itu sarana panggilan. Ya, saudara-saudara yang sudah katakan ini, tidak semua meresponi panggilan Tuhan itu. Allah itu memanggil semua orang. Dunia ini ditawarkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu semua diberi. Tetapi hanya orang yang mau meresponi saja. Firman itu jatuh di pinggir jalan, dipatok burung dan hilang. Ya, dia mendengar firman Tuhan dia nggak tahu. Juga tanah yang berbatu-batu dan semak duri. Ini cerita ini saudara udah mengerti. Karena himpitan-himpitan, karena kesulitan-kesulitan, masalah, ya, doanya tidak didengar-dengar, dia kecewa sama Tuhan. Ada orang begitu, doanya tidak didengar-dengar, dia kecewa sama Tuhan, dia meninggalkan Tuhan. Dia pergi ke dukun. Dia pindah imannya. Doa saya tidak didengar. Ini karena firman Tuhan tanah di berbatu-batu, di semak duri. Hidupnya terhimpit oleh masalah-masalah, imannya tidak bertumbuh. Justru dengan masalah-masalah itu mestinya imannya bertumbuh. Ya, mestinya nyanyi Allahku luar biasa, bukan masalahku yang luar biasa. Kalau orang percaya kepada Tuhan, Allahku luar biasa, masalahku biasa saja. Allahku luar biasa, masalahku biasa saja. Tapi kalau firman itu tanah yang berbatu-batu, terhimpit oleh masalah, semak duri, dia hanya berpikir besarnya masalah, nyanyinya dibalik. Masalahku luar biasa, Allahku biasa saja. Orang yang begini-begini ini bisa meninggalkan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ketika saya naik pesawat ya, ketika saya mau khotbah di Medan ya, di Sunggal, itu pertama kali saya naik pesawat itu. Rupanya semakin kita naik ke atas, semakin yang di bawah itu kecil. Semakin tidak kelihatan, semakin tinggi. Hanya kelihatan sungai apa itu. Semakin kita tinggi naik, semakin yang di bawah itu kecil. Gitu. Nah, semakin kita dekat dengan Tuhan, masalah kita juga kelihatannya semakin kecil. Daud melawan Goliat, Daud itu kecil. Tapi dia tidak lihat masalahnya Goliat itu gede, dia melihat Tuhan. Kamu mendatangku dengan pedang dan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah Israel yang kau hina itu. Nah, orang-orang yang menganggap masalahnya lebih besar, dia bisa tinggalkan Tuhan. Dia punya respon hanya sebentar. Tetapi tanah yang subur ini, itu orang-orang yang meresponi, yang bertumbuh. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 2,
Jadilah bayi yang baru lahir dari susu yang murni dan rohani yang olehnya kamu bertumbuh. Bertumbuh di sini perlu pertumbuhan iman. Iman kita tumbuh itu bukan bagiannya Tuhan, tapi bagian kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu di Rom 10 ayat 17. Firman di sini adalah firman sebagai pesan yang kita lakukan, bukan sebagai logos dalam arti ilmu. Sebab ilmu itu nggak mengubah. Firman yang hanya kita pahami menjadi konsumsi otak kita. Tapi kalau menjadi sebuah rema, sebuah pesan khusus yang harus kita lakukan, itu yang mengubah. Kalau firman Tuhan itu hanya sebagai logos, sebagai ilmu, kita bisa jadi pengkritik nanti. Hafal banyak ayat, bukan hafalnya, tapi melakukan yang penting. Apakah firman Tuhan dalam Kejadian Keluaran 12 ayat yang Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayah ibumu, itu sebagai apa? Sebagai logos pengetahuan afektif atau kognitif, tetapi sebagai psikomotor yang kita lakukan. Itu yang lebih bernilai. Itu tanah yang subur. Yaitu orang yang menerima panggilan, mengiyakan dan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang susah itu waktu kita bertumbuh. Perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kita harus baca firman Tuhan, kita harus beribadah, kita harus melayani, kita harus menyangkal diri, kita bisa mengampuni orang yang melukai kita, mengecewakan kita. Itu yang susah. Kalau waktu awal akhir itu gampang. Tapi waktu perjalanan melayani, perjalanan ikut Tuhan itu loh yang susah. Waktu kita bertumbuh, dan Tuhan itu mempertumbuhkan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau setiap hari kita mau semakin dekat-dekat kepadamu, angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat-dekat kepadamu. Kalau hati kita condong kepada Tuhan, baca firman Tuhan, kita bertumbuh, meresponi panggilan Tuhan, meresponi firman Tuhan itu, Tuhan juga mempertumbuhkan kita. Nggak mungkin kalau orang suka tidak baca firman Tuhan, nggak pernah ke gereja, nggak pernah melayani, imannya bertumbuh. Nah, pertumbuhan kita sejauh mana kita meresponi firman Tuhan itu. Nah, penghalang kita bertumbuh ya, karena manusia telah mati oleh kesalahan. Efesus 5 itu. Ya, kita mati. Rohani kita itu mati. Jangan orangnya hidup, rohaninya mati. Contohnya gimana Pak Pendeta? Ya kalau hanya mikir makan dan minum saja, itu hidupnya itu dalam standar bio. Hewan binatang itu hidup, makan dan minum, kawin mengawinkan, berkembang biak, itu bio. Tapi kita kan soe, rohani kita yang hidup. Soe itu kehidupan yang berkualitas yang Tuhan berikan. Makanya kita perlu firman Tuhan. Tapi kita kadang-kadang banyak orang tidak menerima panggilan itu karena memang rohaninya sudah mati. Hei, bangunlah kamu yang sedang tidur dan bangkitlah kamu dari antara orang mati. Efesus pasal 5 itu. Kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Kejadian 6. Itu Kejadian 8 21. Ya. Kecenderungan hatinya jahat. Dan kalau orang punya kecenderungan jahat, seperti dalam Rom pasal 1, itu Allah menyerahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ada homo, ada lesbi di Rom itu. Nah, pikirannya nyesek, pikirannya perkara-perkara dunia. Allah menyerahkan itu. Sebab di situ pikirannya dipenuhi. Tetapi kalau hati kita ingin dekat dengan Tuhan, ya,
hati kita ingin lekat dengan Tuhan. Ya, ku perlukan juru selamat agar janganku sesat, selalu baru setiap hari. Ya lagunya gitu. Maka Tuhanku dekat, maka jiwaku penuh. Itu lagu-lagu yang begitu indah sekali, saudara. Ya, lagu-lagu yang membawa kita. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Kalau lagu-lagu kita itu lagu-lagu yang membawa kita tuh dekat dengan Tuhan, Tuhan juga membuat kita dekat, saudara. Ya, kecenderungan kita kalau mau lekat dengan Tuhan, waduh, Tuhan pasti bawa kita. Nggak mungkin lagu-lagu kita, lagu-lagu rohani yang selalu waktu kita di mobil, waktu kita di jalan, ya. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Hati kita condong ke situ, bukan condong pada kejahatan. Dan lagu-lagu itu mesti harus mewarnai hidup kita loh. Lagu-lagu rohani itu. Sebab lagu-lagu dunia itu, waduh. Coba kalau suami istri sedang bertengkar. Misunderstanding. Lagunya, kasih pasti lemah lembut. Kecenderungannya kan firman. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengasihi. Selesai masalah, istri bisa menerima suami, suami bisa menerima istri, sebaliknya. Karena situ ada kasih, mengampuni lebih sungguh, kecenderungannya ke situ gitu loh. Tapi kalau kecenderungannya kepada perkara-perkara dunia, istrinya langsung nyanyi, pulangkan aja aku pada emakku atau nenekku. Bubar itu. Karena kecenderungannya kemana gitu loh. Kecenderungannya kemana? Dan Allah menyerahkan itu, kecenderungan itu. Oleh sebab itu dari panggilan ini, mari kita menyadari bahwa untuk masuk ke dalam panggilan itu, ini masih ada penghalang rohani. Manusia tulis secara rohani. Yesaya 6 ayat 9, Matius 13, 14 sampai 15. Saya tidak perlu baca ya, saudara mungkin bisa baca di rumah gitu. Tuli. Ya. Tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan dan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil. Saya bekerja di ladangnya Tuhan. Tulis secara rohani ini enggak peka. Enggak peka suara Tuhan. Udah denger khotbah berkali-kali kena ke khotbah. Nah, Allah itu khotbah buat istri saya itu khotbah buat tetangga saya itu khotbah ya, itu pendeta punya suara itu. Sebenarnya dengan kita mendengar firman Tuhan terus kita kena yes begitu, itu kita mesti harus membuka telinga kita untuk melakukan firman gitu loh. Jangan tulis secara rohani. Dia mendengar tapi nggak mengerti kata Tuhan. Manusia tuli, nggak bisa nangkep panggilan itu. Ya. Bukan orang yang tulis secara rohani tentu secara jasmani, tulis secara rohani ini ya. Saudara, manusia tidak dapat menerima apa yang berasal dari Allah karena tidak memiliki untuk itu, untuk daya untuk itu. Bentar ini kok bisa poinnya. Karena tidak memiliki daya. Daya itu kekuatan. Daya itu dalam Alkitab itu kuasa. Ya, energon. Kuasa itu kan ada ekausa, hak. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke kamu akan menerima
barang siapa menerima dia akan mendapatkan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kuasa itu diterjemahkan ekausa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Itu dunamus, kekuatan yang meledakkan. Tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Rom 8 ayat 28, Filipi pasal 2 ayat yang ke-13-14 itu ya. Allah lah yang mengerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan, itu diterjemahkan energon. Yakobus 5 ayat yang ke-16 ya. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasanya diterjemahkan energon. Yaitu daya yang Tuhan berikan. Daya yang membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau daya kita itu kita tidak mampu karena keinginan daging kita kuat. Seperti murid-muridnya. Tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja ketika di Taman Getsemane? Roh memang penurut, daging lemah. Roh itu maunya ingin doa, ingin menyembah, ingin doa puasa, ingin cari Tuhan, itu roh. Tapi daging itu masih mikirin banyak hal. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa, energon, kekuatan dari dalam itu untuk kita itu melakukan atau menerima panggilan itu. Bentar, ini kok. Oke, ini. Bentar. Bentar. Ini tadi ada yang salah, sorry. Sudah 35 menit karya panggilan. Nah, kita masuk dalam, nah tadi di sini. Ada banyak penghalang. Nah, dari sini mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita akan punya latar belakang kesibukan berbeda. Apa yang menyebabkan kita itu jauh dari Tuhan? Apa yang menghalangi diri kita untuk tidak dekat dengan Tuhan? Entah itu gadget, entah itu kesibukan hari demi hari, entah itu tontonan-tontonan dan lain-lain. Mari kita introspeksi, penghalang apa sih yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan? Karya Allah dalam panggilan. Menghidupkan yang telah mati. Mati rohani, hidup. Hidup kembali. Ya. Kematian itu kan ada 3 ya. Mati secara jasmani. Kalau kamu makan buah pengetahuan ini, dalam Kejadian pasal 3, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan buruk ini, kamu akan mati. Mati secara jasmani, terpisahnya tubuh, jiwa, dan roh. Mati rohani, mati terpisahnya antara Allah dan manusia dalam dunia ini. Rom 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu mati secara jasmani, mati secara rohani. Tetapi yang ketiga ini, mati kekal. Yaitu terpisahnya antara Allah dan manusia selama-lamanya. Kalau mati rohani dalam dunia ini, percaya pada Yesus, mendengar panggilan Yesus, dia hidup. Dia mengirim roh anaknya, memberikan roh anaknya kepada kita. Sehingga kita menyebut dia Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Yang tadi mati secara rohani, dia bisa hidup lagi. Dan karya Allah itu mengetuk pintu hati, Wahyu 2 ayat 19.
Ya, di pintu hatimu Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu. Kan lagunya begitu. Akan kepada Yesus, takkan engkau menyesal. Lamanian aku menunggumu dan masih tetap menunggu. Itu lagu tahun berapa tuh, lagu nostalgia itu. Yesus mengetuk pintu hati. Itu yang gambar Yesus berdiri di pintu itu kan mengetuk. Makanya pelukisnya kan ketika saya lupa pelukisnya dari Inggris itu. Ketika dia mengumpulkan banyak orang suruh mengkritik apa yang kurang. Yesus di depan pintu. Wah, bagus, 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 semua bagus, Pak. Tapi ada yang tanya, ada yang bilang, grendelnya nggak ada, Pak. Nggak ada, Master, itu grendelnya untuk buka pintu. Memang Yesus tidak bisa buka pintu. Yang buka dari dalam, grendelnya ada di dalam, tahu? Katanya. Jadi nggak dari dalam itu dibuka. Maka kalau Tuhan Yesus ingin kita, Yesus masuk dalam hidup kita, kita buka hati. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Itu bukan lagu hiburan. Itu sebuah lagu pengakuan, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, karya Allah dalam panggilan, masih karya Allah dalam panggilan. Aduh, saya khawatir ini tidak terkejar ini. Membuka hati, Kisah Rasul 16 ayat 14. Lydia dibuka hatinya untuk dia dapat menerima Tuhan. Roh Kudus yang memampukan orang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya, tidak ada orang yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali Roh Kudus. Barang siapa engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, Rom pasal 10 ayat 10 ya kalau salah itu. Itu Roh Kudus yang memampukan. Ketika gereja berdiri kan ke dalam Matius pasal 16 itu ya. Siapakah kata orang? Aku, ada Elia, ada Yohanes Pembaptis dan lain-lain. Tapi menurut kamu apa? Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas batu karang ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaat. Jadi jemaat itu, gereja itu didasarkan pengakuan atau responding tadi. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Kyrios. Sebagai Kyrios. Nah, ini saya cepat ya, arti ciptaan baru. Sudah 40 menit. Kelahiran kembali. Sinonim dari kelahiran kembali. Sinonim itu persamaan kata. Itu dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3. 2 dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 3. Terus penciptaan kembali. Matius 19 ayat 28. Dihidupkan dari mati yaitu kematian rohani. Ya, mohon maaf ya, ini kadang-kadang saya buatnya malam ini kadang-kadang ketikanya ya maklum lah. Banyak yang dihidupkan rohani. Rohani ya. Udah saya cek kok ya masih ada yang salah ya. Pembaharuan tuh, manusia batin. Pembaharuan manusia batin. Mengenakan manusia baru. Efesus 4:24. Kolose 3 ayat 10. Kata yang diterjemahkan dengan kelahiran kembali itu adalah paleginisia. Ya, mohon bisa dimaklumi tulisannya. Kelahiran kembali itu paleginisia itu bisa diterjemahkan secara umum
maupun secara khusus. Secara umum maupun secara khusus. Sebentar. Kalau artinya secara umum itu menunjuk kepada pembaharuan segala sesuatu. Pembaharuan alam semesta. Kalau mengacu pada Matius 19:28 itu kata polikinesia waktu penciptaan kembali. Saat Yesus datang yang kedua kali. Dalam Titus 3 ayat 5 disebutkan tentang permandian kembali di mana Kristus menyelamatkan orang percaya. Itu juga polikinesia. Dalam arti khusus Bapak Ibu bahwa kelahiran kembali itu adalah karya Tuhan Allah yang dikerjakan secara langsung dengan perantaraan Roh Kudus untuk mencurahkan hidup baru ke dalam diri manusia yang semula mati secara rohani, itu sehingga manusia dapat mengungkapkan hidup yang baru. Nah, ketika Nikodemus datang pada Yesus dalam Yohanes pasal 3, wah guru yang baik dan lain-lain, tidak ada orang yang baik kecuali mengadakan mujizat kecuali yang diutus Allah. Tuhan langsung kamu harus dilahirkan kembali. Ya. Sebab itu syarat mutlak masuk dalam kerajaan Allah bagi keselamatan manusia. Itu Yohanes 3:3. Kamu harus dilahirkan kembali. Pembaharuan manusia batin berarti pembaharuan hati dan pikiran. Ya. Efesus 3:16. Cara pandang kita diperbarui. Dalam Rom 12 ayat yang kedua, ya. Janganlah kamu hidup sama seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, metamorfosis itu pembaharuan. Berubah itu dari kata metamorfosis. Itu dari kepompong ulat, kepompong kupu-kupu. Itu proses. Proses bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Ya. Proses yang tadinya kepompong ulat, kepompong kupu-kupu ya. Kalau waktu jadi kepompong, jadi kupu-kupu orang menjijik. Tetapi ketika dia jadi kupu-kupu, senang. Wanita-wanita atau ibu-ibu kan lihat kupu-kupu senang. Makanya Ibu Sud kan mengarang lagu kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Itu kan pengamatan. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Diamati, rupanya hidup kita itu diamati. Seperti Ibu Sud ngarang lagu kupu-kupu itu kan pengamatan. Ya, Ibrani 13, semua mata tertuju kepada kita, mengamati. Pikiran kita sudah berubah belum? Gitu loh. Berubah belum? Nah, setelah pengamatan, bait yang kedua, Ibu Sud nulis, kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta? Mulai tertarik gitu. Mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda, semua kau hampiri. Ini terakhir penting nih. Bolehkah aku turut ke mana pergi? Nah, itu kalau kita dari metamorfosis tadi, berubahlah oleh pembaruan budimu, cara pandang mindset kita, pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus, pikiran yang diperbarui sesuai dengan kehendak Allah. Orang melihat kita tidak usah berkhotbah Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku sekali orang letih lesu dan beban berat. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Tidak usah mengumbar ayat. Hidup benar, perhatian, memberi, mengampuni, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Itu diperhatikan gitu loh. Dalam arti khusus.
Kristus ada di dalam hati. Kalau Kristus dalam hati berarti Kristus yang memerintah. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Mencurahkan kasih ke dalam hati oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja secara tersembunyi dalam kehidupan orang percaya. Untuk hidup kita diperbarui. Kalau hati kita ada Kristus, maka perkataan kita adalah perkataan Kristus. Apa yang masuk tidak menajiskan. Mau makan B1, B2 sampai B komplek. Tidak menajiskan. Yang menajiskan apa yang keluar, kata Tuhan. Gitu loh. Karena dalam hati itu keluar sumpah serapah. Kebencian, umpatan. Apalagi mensos pada masa kini. Waduh, ngeri itu. Tapi kalau di dalamnya ada Kristus, yang keluar itu Kristus. Makanya kalau ketika saya masih ngajar itu ada anak murid, Pak, saya masuk dikatain monyet, Pak. Memang benar kayak monyet. Loh, kok kayak monyet? Ya kita kayak monyet, nak. Kalau kita dikatain kayak monyet, itu malah manusia. Kalau kita dikatain kayak manusia, itu malah monyet. Tapi kalau kamu dikatain kayak monyet, memang benar. Kayak monyet itu manusia. Tapi kalau kita dikatain kayak manusia, berarti kita ini monyet. Saya bilang gitu, mau ketawa. Ya. Ya biarin aja, karena hatinya ada monyet, dia ngomongnya yang monyet. Kalau hati kita ada Kristus, perkataan kita juga seperti Kristus. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Lagunya gitu, saudara-saudara. Ya, jadi itu Allah menyuruh anaknya dalam hidup kita. Peran Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita di sini dalam hati manusia supaya dapat menerima panggilan Tuhan melalui Injil. Roh Kudus dalam diri manusia memberikan kekuatan untuk menuju kepada kesempurnaan dengan memberikan hidup yang baru. Bentar, masih banyak enggak hidup ini, sudah 1 jam lebih soalnya. Oke, Pak. Ini kita sampai hidup yang baru, bentar ya. Oke, sampai sini dulu deh. Saya stop ke. Ya, oke Bu Aling, isi dulu sudah lama nih 50. Nah, lah, silakan. Masih. Masih. Loh, saya udah minta bunyikan ini. Oh, sebentar. Tolong dibuka. Bisa saya sebentar. Nggak bisa ya? Iya, saya nggak bisa buka ini, cuma bisa minta bunyikan. Ini kemana? Iya, shalom. Ya, shalom. Shalom malam Pak Efras, shalom Bu Aling malam. Iya, shalom. Iya Pak, saya mau tanya tentang panggilan nih Pak ya. Iya. Apakah setiap orang itu tahu apa panggilan dia? Contoh seperti pendeta gitu ya Pak. Karena ya maaf ya Pak ya, karena kan banyak juga pendeta yang gagal, itu sih Pak. Jadi begitu juga kayak singer pendoa syafaat ya. Ya maaf sebelumnya, karena kan banyak orang juga pastinya yang tidak tahu apa panggilan dia. Nah, bagaimana caranya agar kita tahu apa panggilan kita gitu Pak? Terima kasih. Iya. Iya, silakan Pak dijawab. Yang pertama, bahwa hubungan kita dengan Tuhan membuat kita peka akan panggilan kita. Itu yang pertama. Kedua, kalau ia sudah masuk dalam sebuah panggilan sebagai singer WL, gembala, dan lain-lain, ia harus tekun dalam panggilan itu. Harus tekun. Nah, orang bisa gagal karena apa? Dia tidak setia dalam panggilannya. Makanya dalam
Wahyu 2 ayat yang ke-10b, barang siapa setia sampai akhir. Sebab melayani itu yang susah bukan soal awal hingga akhir. Saat pelayanan yang tadi saya katakan tadi loh. Saat kita jadi WL, dikritik suaranya kurang bagus lah. Jadi pendeta, kita dikritik khotbahnya kok tidak bagus. Terus, nah kritik-kritik itu sebenarnya membangun kita. Tapi kalau orang nggak betah, dia mundur. Nah bagaimana orang itu bisa bermain gitar? Tahu, oh saya itu pemain gitar loh. Kalau dia setiap hari main gitar, oh kalau C itu larinya ke D minor, ke E minor, ke F, ke G. Oh kalau D itu larinya ke E, F crash minor, ke G, ke A, B minor, C crash minor, kemudian kembali ke D. Nah dari situ belajar, akhirnya peka. Oh iya, saya mengerti. Kalau baru, oh saya pengen main gitar, jelek-jelek, aduh sakit, terus nggak jadi. Dia nggak tekun. Itu secara umum aja, Ibu Ana. Saya kira itu jawabannya. Semua dipanggil Tuhan, cuma dia apakah dia tekun dalam sebuah panggilannya. Dia tahu dari mana kelekatan dengan Tuhan membuat dia mengerti porsi yang Tuhan percayakan kepadanya. Itu Ibu. Iya, Pak. Iya. Karena gini ya, Pak. Teman saya kan ada tuh, dia sekolah di Petamburan dan dia bilang pengen sekolah Alkitab teologi ya, mau jadi Iya. pendeta Bang. Nah, lalu saya pikir dia benar ya jadi pendeta, tetapi dia enggak gitu. Lalu saya tanya, "Kenapa kamu enggak jadi pendeta?" Bukan panggilan saya. "Loh kamu kan udah sekolah ke situ. Kalau kamu sekolah situ, kamu sendiri yang bilang kalau kamu mau jadi pendeta," kata saya gitu kan. "Bukan, saya cuman mau sekolah aja. Saya itu bukan panggilan saya," kata dia gitu, Pak. Jadi saya pikir, "Loh, kalau kamu sekolah itu kenapa kamu bukan panggilan, kenapa kamu ini seperti kadang-kadang dia seperti pendeta gitu loh, Pak. Jadi kayak khotbahin kita, banyak banyak, nasihat-nasihat dari Alkitab yang dia sekolah itu. Saya pikir dia bakal jadi pendeta, ternyata dia bilang bukan panggilannya itu dia. Makanya saya, waduh kata saya, berarti, kita harus tanya sama Tuhan dong, apa panggilan kita? Iyalah harus tanya dulu katanya gitu sih, Pak. Makanya Nah, saya satu, motivasi dia ke seminari itu apa? Satu. Apa karena dia tidak disekolahkan, tidak diterima di mana-mana? Udah kamu sekolah pendeta aja. Enak kerjanya ngomong dapat duit. Dia sekolah pendeta. Tapi setelah dia itu masuk dalam ke pendeta, oh kok begini ya? Sebenarnya Tuhan panggil, tapi dia sendiri merasa nggak dipanggil Tuhan. Dia kurang tekun. Oh, iya iya. Dia kurang tekun. Kalau dia tekun, dia mengerti. Oh, ini bagian saya bukan gembala kan. Saya bukan pendeta. Saya penginjil. Oh, saya guru. Karena kurang tekun itu. Ya, saya memang dari seminari, saya dari Petamburan tuh dari tahun 81 sampai 2000 S2 itu 2007, 2006, 2007 saya ngambil S2 itu. 1 tahun saya ambil. Tapi tiap hari, kalau teman-teman kan 2 tahun tuh seminggu 2 kali segitu. Kalau saya tiap hari saya ambil biar cepat. Nah, ada banyak STH gitu, tapi dia jualan sepatu. Ada. Karena memang dia tidak terpanggil, tidak merasa dipanggil Tuhan, tidak tekun. Terus motivasi juga, dia melayani saya berapa kali dulu waktu itu gereja masih kecil. Pak Eras, Pak Erastus waktu itu masih jadi ketua seminari waktu itu. Pak kirim dong, Mas, saya panggil Mas kirim dong Mas itu pelayan Tuhan. Tapi pelayan Tuhan tanya gini, jemaatnya banyak enggak Pak? Persembahannya berapa Pak? Udah motivasinya udah enggak bener. Udah enggak usah melayani lah. Masih marsaid ke, masih sakit ke. Jadi motivasi juga menentukan panggilan itu. Ya,
Itu Ibu Ana, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Harus motivasi seperti itu. menentukan. Iya, Iya. Iya betul ya Pak Eva. Berarti motivasi kita dalam pelayanan itu apa ya Pak ya? Kalau untuk ego atau kepentingan kita ya pasti ujungnya ya nggak baik ya Pak. ya Tapi UUD, kalau kalau untuk ujungnya UUD iya, ya repot. iya. Tapi kalau ujungnya untuk kemuliaan Tuhan, Ya untuk pasti Tuhan buka jalan. iya pasti kita juga akan mau ya Pak melakukannya ya Iya, panggilan pasti kalau orang itu. Iya, melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. betul. Iya benar Pak, memberi Kalau hidup kita memberi hidup kepada itu Tuhan. melayani sungguh-sungguh, memberikan berita firman Tuhan. Kalau mencari hidup, Mm-mm. ya pikir hitung-hitung loh. Kalau saya melayani di sana cuma segini, segini, Iya segini. betul. Wah rugi. Iya. Gitu. Oke, Nah saya kira ini gitu. banyak ya Pak, berarti yang yaitu nggak mengerti namanya panggilannya ya Pak, kalau seperti Panggilan, itu ya Pak iya, ya. iya. Jadi mungkin masuk sekolah teologi ya hanya untuk ya bisa jadi gaya-gayaan atau ikut-ikutan ya Pak, seperti itu ya Ikut-ikutan juga Pak. bisa. Atau karena Heeh, di tempat heeh. lain tidak diterima, di teologi diterima Iya, bisa. Tapi iya, kita juga tidak bisa menghakimi mereka. Tapi heeh, yang heeh. jelas mereka tidak bertekun. Ironisnya dia Iya, bangga loh. Dulu saya pendeta, mhm, dulu saya ini. Bukan mmm, dulu, tuh hitungan Tuhan tuh enggak dulu, sekarang. Kalau dulu enggak iya, punya duit, sekarang enggak punya duit, mhm. dia nyari duit lagi. Kan gitu kan? Kalau dulu Iya hamba Pak, Tuhan, sekarang hamba Tuhan melayani lagi gitu. Iya, yang iya. menambah juga boleh, kalau enggak tanya juga menambah boleh, Pak Iya, Sevanya boleh menambah. silakan. Iya, Ya, silakan, boleh menambah. Bapak, Ibu Ya, yang mau menambahkan juga boleh, ini materi iya, malam ini bagus sekali nih, mengenai iya, panggilan ya, Pak. Berarti, respon kita ini benar ya, Pak, iya respon, mempengaruhi panggilan kita ya, Pak? respon Jadi kita, kalau ya respon kita itu bagaimana, karena, eee, kita memang yang memanggil memanggil kita memang memang Tuhan ya, Pak, tapi iya, bagaimana respon kita itu menentukan juga ya, apa, bagaimana kita menerima panggilan itu, seperti itu ya, Pak, ya. iya, iya, Jadi apa, artinya, iman kita bertumbuh itu berarti memang kita ya, Pak, yang harus iya. mengusahakannya ya, Itu bagian betul. kita, bukan bagian Tuhan. Iya, heeh, Jadi ada karena bagian Tuhan, Tuhan yang mhm, mempertumbuhkan, mhm, bagian kita baca, melakukan, beda gitu. iya. Oke, Nah masih ini ada banyak nah ini ada siapa lagi coba saya lihat yang mau bertanya, oh ya ini Pak Harun, iya. Silakan Pak Pak Harun. Oke, Ya, shalom, selamat malam Pak shalom. Pendeta, Tuhan Shalom. memberkati ya. Mhm, Wah bagus banget materi malam ini ya, panggilan Tuhan itu ya kan. Jadi kalau kita lihat itu Bang Rami sih bilang, oh saya dipanggil Tuhan, ya saya terpanggil oleh Tuhan. Jadi semuanya klaim Tuhan panggil gitu. Jadi saya ingin bertanya ya Pak, dengan apa situasi keadaan sekarang di mana Rami orang mengatakan, wah saya dipanggil Tuhan, saya terpanggil Tuhan. Tapi gimana kita melihat apakah benar dia benar-benar dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu perkara, karena ini melibatkan tentang jemaat atau sekitarnya. Dan terus saya ingin bertanya juga, apa bedanya panggilan dan pilihan Pak? Karena ada satu nas mengatakan gini Pak, semua yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Berbahagialah orang yang setia. Oke, itu aja Iya, soalan saya, Pak. Terima kasih, Pak. iya. Yang pertama, dari mana kita tahu orang itu dipanggil tidak? Tuhan Yesus berkata, dari buahnya kamu dapat melihat pohonnya. Jadi apa yang ia lakukan, apakah benar dia itu orang yang dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan? Jadi dari pohonnya. Pendeta pun juga, pendeta yang benar dan tidak benar itu dari mana? Dari sikapnya, dari hidupnya. Ada pendeta tuh uang, vlogin istri, gambarin istri, tapi khotbahnya tentang kasih, kasihlah. Istrinya di depan denger ya langsung mukanya pret, bilang begitu. Bener Ada Pak. istrinya dibawain golok, saudara harus mengasihi. Istrinya malah pret, begitu doang. Dari kelakuan dari tiap harinya, mencerminkan apakah dia itu pelayan dipanggil Tuhan atau tidak. Nah, di dalam panggilan itu kan sebuah pilihan.
ya, sebuah pilihan. Tetapi dalam pilihan itu kan, dalam panggilan itu kan sebuah proses, Pak. Apakah dia masuk dalam sebuah dipilih Tuhan? Saya itu di samping guru agama Kristen, saya itu jadi guru musik. Jadi kalau ada mau lomba gitu, Pak, ada lomba gitu, saya suruh nyanyi semua. Anak-anak, ayo mari kita nyanyi. Tanah air, ku tidak kulupakan. Semua nyanyi, saya jalan kaki, saya jalan. Telinga saya dekatkan nama murid-murid gitu. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, bagus. Maju, 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 maju. Nah, ada 10 orang yang maju nih. Kelas 5A, 10, kelas 5B, 10. Ayo dalam masuk ruang agama Kristen, nyanyi. Ya, hidup dan lagu Indonesia gitu. Terus saya lihat, oh ini ada suara tapi tidak ada power. Ini orang nyanyi bagus tapi artikulasinya AU, AEUE-nya tidak benar. Oh ini bagus ini, tapi prasering pemenggalan kalimatnya. Saya filter, Pak. Dari 20 itu saya pilih 3. Dari 3 itu 1 cadangan, yang kedua saya ikutin, yang pertama yang tampil, ikut lomba. Jadi yang dipilih itu adalah orang-orang yang dipanggil tadi. Difilter melalui masalah, melalui suruh nyanyi kenceng. Itu, Pak. Kalau enggak begitu, banyak yang dipilih. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, masuk ke jalan sempit itu susah. Gitu, Pak Separun ya? Iya, Pak Harun, Pak. Gimana Pak Iya, Harun? Gimana iya, iya. Pak Harun? Iya, terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Bu Moderator waktunya. Ya, Jadi saya sudah lebih jelas ya. apa ya? Ya Heeh. lebih mengerti, lebih jelas. Tuhan memberkati Pak. Amin, Iya. puji Tuhan. Untuk dipilih itu harus difilter, Pak. Kalau enggak difilter Iya. Tuhan, filternya itu melalui masalah-masalah yang ada. Makanya Yohanes berkata, tapi sudah tersedia di tangan untuk menampi, untuk memfilter orang-orang itu. Kita ini semua difilter, Pak. Siapa yang setia sampai Iya, akhir itu. betul. Betul. Dilihat dari buahnya ya, Pak Iya. ya. Hidup kita ini ya. Jangan bilang, wah pendeta hebat. Ih, gimana Heeh. setiap harinya? Gitu loh. Iya. Tidak menjadi Iya, teladan iya. ya, Pak. Iya, benar seperti itu ya. Amin, amin. Oke, ya. Moga-moga kita setia sampai akhirnya. Amin, Ya. Oke, amin. ya Wahyu 2 ayat 10b itu, Pak. Iya. Oke, kita next kepada ini Resa. Iya, silakan Resa. Ya, aduh, Ya. selamat malam Pak. Malam. Selamat malam semuanya. Ya. Pak, saya mau nanya nih. Ya. Kalau hamba Tuhan yang betul sama hamba Tuhan yang hanya fokusnya di uang itu apakah disebut hamba Tuhan yang benar dari Tuhan atau bagaimana, Pak? Iya. Memang kita perlu uang. Baru tadi itu nanti kita mungkin pertemuan ke-8 atau ke-9 itu syarat-syarat menjadi diakon, tidak menserakah, tidak menjadi hamba uang. Nah, kalau orang Oke, Pak. menjadi hamba Tuhan, itu pikirannya UUD. Tahu Pak UUD, Pak? Ujung-ujungnya duit. Itu nanti tidak dapat upah di surga, Pak. Iya. Ya. Atau Kalau kamu ujung-ujungnya memberi, Tuhan Yesus, kalau memberi, kamu jangan mencanangkan pada orang lain. Sebab kamu sudah mendapat upah di dunia ini. Kalau kita dibagi. Nah, banyak hamba Tuhan yang memikirkan soal keuangan. Ini saya melayani di sini rugi enggak ya? Oh, saya dipanggil di sini, wah gerejanya kecil nih, persembahan kasihnya kecil. Enggak ah. Lebih parah lagi, tanggal ini dipanggil gereja kecil, tanggal yang sama sudah tanggal yang sama dipanggil di gereja besar yang PK-nya besar. Akhirnya, oh maaf ya, saya lupa ada panggilan ini.
Ya itu ngeri, kita urusan sama Tuhan, Pak. Bahaya itu. Bahaya, Pak ya. Wih, jangan ditanya itu. Wah, hamba Tuhan begitu. Waduh, itu urusan sama Tuhan itu. Benar. Itu hamba uang. Makanya dalam Ibrani 13 ya. Ayat berapa itu? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab sekali-kali aku tidak meninggalkan kau dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. 1 Yohanes pasal 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Karena orang memburu uang, menyimpang dari iman. Hamba Tuhan yang selalu memikirkan begitu akhirnya bukan hamba Tuhan lagi, dia hamba uang. Dan itu sudah banyak yang terjadi begitu. Tapi nggak ada yang ada di Semadone di sini. Ya paling ya. Amin, iya benar Berarti Pak. tidak ada Tuhan, ini ya amin. Pak ya. Berarti kalau misalnya ada hamba Tuhan, pendeta yang seperti itu berarti apa ya? Kalau secara kasarnya tidak layak dimasuk mimbar ya Pak ya. Iya, dalam arti gitu. Untuk layak dan tidak layak itu sebenarnya dari karakternya, Pak. Ada banyak orang yang saya katakan tadi sama istrinya sudah sering mukulin, dia punya simpanan, dia masih berani naik mimbar. Wah itu bahaya sekali nanti di pengadilan. Udah langsung dilempar ke neraka itu. Betul Pak, iya. Betul, Ada betul. ayatnya ya Pak Hepa. Ada ayatnya itu di firman Tuhan. Saya pernah baca itu. Iya. Betul Pak. Oke deh Pak, makasih ya Pak ya. Oke Pak ya. Iya, terima kasih Pak Hepa. Ya Pak Reza sudah paham ya. Ya siapa lagi yang mau bertanya? Kalau Pak Sevanya mau menambah boleh Pak. Nambahkan. Iya. Silakan Atau Pak. siapa yang mau nambah boleh. Nah, Ibu Heni, ada Bu Heni? Iya. Ibu Heni lagi bekerja katanya Pak. Iya, saya kerja Pak. Iya. Tapi kedengaran nggak suara saya Pak? Kedengaran nggak? Kedengaran. Ya itu memang sangat penting sekali ya kita untuk membangun gereja tadi. Ada satu kata quote yang saya pakai dari Bapak tadi, itu saya waktu melayani memberi hidup, bukan mencari hidup. Iya. Nah, itu saya senang sekali, Pak. Jadi motivasi kita untuk melayani itu apa? Iya toh, kita harus tahu motivasi kita melayani. Kita untuk memberi hidup kita kepada Tuhan. Bukan cari benefit, bukan mencari keuntungan, bukan mencari keinginan diri sendiri gitu loh. Jadi saya di sini berkata begini Pak, kalau kita belum siap ya udah nggak usah malu-maluin jadi batu sandungan. Jadi kalau memang hamba-hamba Tuhan yang di luar sana, kalau Anda belum berani mengabdikan diri itu adalah menyangkal diri 100%, menurut pemahaman saya. Jadi kalau kita mau melayani, kita harus menyangkal keinginan kita, bukan memperkaya diri kita, bukan menjual sesuatu produk sehingga kelihatannya kesannya rohani, padahal itu juga menipu diri sendiri. Karena menurut saya Pak Efras, mengapa kita perlu menjaga integritas? Karena integritas yang kita bangun itu bukan untuk orang lain, tetapi integritas yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita membohongi orang, terutama sebenarnya kita membohongi. Iya. Kita tidak menghormati orang berarti kita tidak menghormati diri sendiri juga. Ya Bu Heni? Suaranya hilang Ibu. Suaranya hilang ya? Iya, suaranya hilang. Iya. Ini ada namanya Saestu Wilujeng. Dia tertarik ini nama Jawa. Ini Saestu Wilujeng. Ada Pak Sabto dari Solo Pak? Juga Yuniso. Sabto suara saya ya Bapak. Ya. Ya, nah baru kedengaran. Tadi hilang Ibu, baru kedengaran sekarang. Oke. Iya, jadi saya bilang untuk menjadi kekristenan itu menuju gereja, kita
kita menjalani kehidupan kita supaya kita menjadi gereja yang dipilih oleh Tuhan, kita harus menjaga integritas hidup kita. Integritas itu adalah untuk membangun diri kita sendiri, bukan untuk membangun orang lain. Karena waktu kita membangun integritas kita, berarti kita tidak menjadi batu sandungan di mata orang lain, gitu menurut saya. Itu aja dari saya, Pak. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Yang saya tadi katakan kita harus tetap tekun. Panggilan yang Bu Ana tadi saya sampaikan nih, dia harus tekun dalam panggilan. Integritas dalam sebuah panggilan itu mahal harganya, gitu. Iya, betul. Nah, ini masih adakah yang mau bertanya atau menambahkan? Kira-kira belum ada, saya yang bertanya deh ya, Pak. Pak, tadi kan Bapak di materi ada penjelasan tentang kelahiran baru ya, Pak. Iya, Nah, iya. Menurut saya banyak loh, Pak, maksudnya masih banyak yang belum mengerti tentang kelahiran baru. Mereka berpikir bahwa kelahiran baru itu adalah dibaptis gitu loh, Pak. Nah, sudah dibaptis, terima Yesus, nah itu disebut kelahiran baru. Padahal itu bukan ya, Pak, yang namanya kelahiran baru itu bukan seperti itu ya. Nah, coba Bukan. Pak, Ini kalau dijelaskan. mungkin minggu ini masih ada 1, 2, 3. Itu masih pertobatan juga nih, kelahiran baru. Minggu depan Bu, ini kelahiran baru. Nanti minggu depan ya, Pak, Ya, minggu depan materinya. kelahiran materinya. Iya, Pak. Soalnya pernah, Pak, saya nanya teman-teman saya, kamu sudah lahir baru? Sudah. Nah, terus ternyata pengertian dia yang namanya lahir baru itu dibaptis, Pak, gitu. Maksudnya bukan dibaptis. Kalau dibaptis itu kan permulaan waktu ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat ya, Pak. Nah, itu. Nah, kalau kelahiran baru itu pengertiannya beda lagi. Nah, itu berarti minggu depan ya, Pak, materinya ya. Materi minggu depan itu kelahiran baru itu. Oke. Nah, ini ada Ibu Yulia Amita. Oke, Ibu mau bertanya. Silakan Ibu. Ibu Yulia. Ya, shalom. Shalom. Yang untuk Amerika. Ini saya kebetulan tadi panggilan itu kayaknya saya diberkati sekali karena kebetulan tadi saya keluar ada urusan juga. Nah, kegiatan saya tadi sempat ke Bapak Pade itu yang pernah dia ngeluh kemarin masuk rumah sakit dengan susah sekali mendapatkan kamar. Nah, saya bilang, Pak De kenapa nggak ngomong saya udah kenal lama, udah puluhan tahun kenal lama mereka, udah 18 tahunan saya kenal mereka. Iya kalau tahu ya Mbak Yuli, saya minta tolong Mbak Yuli, kata dia. Ya saya sekarang tuh melayani orang, nemenin pendampingan di rumah sakit untuk masyarakat yang tidak mampu, yang nggak punya BPJS atau KIS, ataupun punya BPJS nggak dapat kamar, saya bilang begitu. Oh iya kata dia, itu udah panggilan jiwa katanya, panggilan, tapi dia karena dia Islam ya. Nah, apakah yang saya lakukan itu sebuah panggilan atau apa? Karena saya sendiri waktu belum terima Tuhan Yesus, saya termasuk orang ya aja tega sih, agak-agak bodo amat sama orang, bukan agak-agak super duper bodo amat sama orang mau mati depan saya tergelepar bodo amat, saya nggak kenal gitu loh ya kan. Kalau sekarang ya sangat mudah meneteskan air mata, sangat mudah iba, sangat mudah nggak tega lah sama orang, bahkan untuk pribadi kadang-kadang melupakan diri saya sendiri. Nah, apakah itu sebuah panggilan? Kalau menurut saya apa? Karena saya punya kasih kali ya dari Yesus. Kalau saya sih pribadi itu cerminan kasih dari Yesus ya. Kalau panggilan nggak ngerti deh. Saya juga karena tadi dengar panggilan pas saya masuk tadi tentang panggilan, nah itu agak-agak pertanyaan buat saya. Itu aja. Terima kasih Pak Pendeta. Salam. Ya, Tuhan memanggil itu tidak semua ada dalam gereja. Panggilan kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Karunia untuk menolong, karunia untuk memberi, karunia untuk memimpin, karunia untuk menasihati dalam Rom pasal 12. Kalau Ibu Yulia tadi karunia untuk memberi.
karunia untuk memperhatikan. Tadi kesaksian dulu Raja Tega, tapi sekarang meneteskan air mata, saya berkorban. Itu sebuah panggilan, tempat pelayanan Ibu Yulia itu di rumah sakit di mana Tuhan tempatkan. Kalau guru, dia panggilannya ada di sekolah. Kalau karyawan, panggilannya sesuai dengan tugas yang diberikan, tetapi tugas itu harus dilakukan dengan segenap hati, menjadikan cermin. Jadi kalau semua dipanggil jadi pendeta, siapa yang mau jadi jemaat? Ya, kalau Ibu Aling, Ibu Iya benar Pak. semuanya jadi pendeta, siapa yang mau jadi jemaat? Betul. Jadi semua itu masing-masing itu ditempatkan. Gerejamu itu di kantormu itu loh, itu jadi mimbarmu. Mimbarmu itu, mimbar you itu di rumah sakit itu Yulia. Di situ Anda berkhotbah. Khotbahnya bukan Matius 28 ayat 11 atau Matius 7 ayat 7 marilah kepada mintalah maka diberikan kepadamu cara maka kamu akan mendapat, bukan itu. Tapi saat ada orang sakit datengin. Oh saya cari kamar. Yuk di sini Bu. Dengan lemah lembut orang akan melihat, oh itu Yesus ya. Kan dia tidak tahu Yesus itu lemah lembut. Tapi taunya Yesus lemah lembut itu dengan Ibu Yulia yang lemah lembut. Dia kan tidak tahu Tuhan Yesus itu kamu memberi. Tapi taunya bahwa Bu Aling itu juga memberi. Tahunya. Nah itu panggilan kita masing-masing. Saya ini memang dipanggil menjadi gembala sidang, jadi pelayan Tuhan, jadi guru. Kepala keluarga pun juga panggilan. Semua tugas itu panggilan kita. Di situ di mana kita dipanggil, disitulah kita harus punya integritas, kata Bu ini tadi. Integritas itu bisa diartikan sebuah komitmen, ketulusan, kesungguhan, keseriusan. Itu dipastikan bahwa Ibu Yulia dipanggil di situ untuk jadi berkat. Jadi tidak mesti harus di gereja dan lain-lain. Disitulah itu panggilan kita. Di situ Tuhan tempatkan. Saya ditempatkan saya ditempatkan di Bekasi ini. Saya udah tidak neko-neko, aku cari pelayanan di Jakarta sih yang gede. Sekalipun seandainya saya minta, mungkin saya dapat. Tapi saya nggak mau. Memang di situ Tuhan tempatkan saya. Itu Bu Yulia bagaimana? Iya, monitor Ibu Yulia. Bagaimana? Ibu Yulia. Ya, coba. Orangnya masih ada di tempat. Oh, Wah, dia. kepental keluar ya Pak kayaknya Pak. Oh, iya, tidak ada kepental keluar. Ini sayang sekali ya Pak. Oh ya, Iya, masih ada ada Ibu sih Ibu Yulia. Yulia ada. Iya. Ya mungkin sudah jelas ya Pak ya. Iya. Sudah menjawab. Pak, berarti panggilan kita itu juga misalnya kayak jadi seorang ibu rumah tangga atau itu juga panggilan ya Pak ya? Panggilan. Ya, dan ya kita ya selain menunjukkan integritas kita juga kita harus bertanggung jawab berarti ya Pak dengan panggilan kita ya. Dengan tugas-tugas kita itu panggilan kita. Iya, bertanggung jawab juga ya Pak dengan apa Iya, yang sudah itu panggilan dikerjakan kita. pada kita. Jangan jadi Iya. batu sandungan. Betul. Makanya ketika pengawas saya marah-marah, kenapa marah-marah? Mm-mm. Ada soal apa tugas ibu? Kan itu kelas 3 itu kan ada tentang keluarga inti, keluarga besar, tugas ayah mencari nafkah, tugas ibu gitu. Apa tugas ibu di rumah? Murid menjawab, tugas ibu main HP. Iya, nah itu jawaban anak-anak itu jujur Pak, Jujur. karena mereka iya betul. Walaupun pertanyaannya nggak aman, apa tugas ibu main HP? Karena yang dilihat itu. Iya, padahal tugas ibu harusnya memasak ya Pak, merawat anak-anak malah main HP. Iya benar. Itu ya berarti memang kita. Tapi memang ada begitu, itu kejadian betul. Iya. Emang benar Pak, memang ada yang maksudnya ya seperti itu. Berarti mereka ya memang tidak menjalankan apa yang menjadi panggilannya dengan tanggung jawab itu namanya ya Pak. Tanggung jawabnya ditinggalkan, iya. Jadi melakukannya ya tidak dengan kesadaran dan tanggung jawab. Padahal dia adalah seorang ibu rumah tangga. Ya itu sebenarnya bukan cuma panggilan sebagai rumah tangga aja, tapi jadi karyawan atau jadi semua itu panggilan ya Pak ya.
ya itu harus kita lakukan dengan penuh integritas dan tanggung jawab ya Pak ya. Konsisten juga mungkin ya Pak ya. Ya, Ya masuk dalam itu. konsisten dan konsekuen, konsisten dan Iya, konsekuen gitu. betul. Betul. Oke, ini Pak Iya, Kemiri ada baik. pertanyaan Pak Kemiri. Oh ya Pak Kemiri. Pak Bu I Saistu Wilujeng ini bahasa Jawa loh. Benar diselamatkan itu. Mana ini? Ibu yang Ibu. Ini Pak Kemiri mau. Iya Pak. Mau tanya. Silakan Pak. Saya takut kalau itu enggak monitor aja. Ya. Keterangannya jelas enggak ini Pak tadi Pak? Jelas. Iya, jelas sekali ya. Termehek-mehek saya cuma dengarnya. Apa karena dengar suara saya Pak? Iya benar, ini materi malam ini benar memberi kita satu pengertian yang sungguh-sungguh luar biasa ya mengenai panggilan ini. Jadi aku teringat itu Bapak ya, di Filipi berapa itu ya, ngosongkan diri itu harusnya hamba Filipi Tuhan 2, ya. Filipi pasal 2. Nah, harusnya itu dipakai, diingatkan. Waktu orang dipanggil betul yo, dikasih Tuhan mujizat bla bla bla, buat gereja, lalu setelah itu besar, lalu merasa itu miliknya dia, harusnya enggak boleh. Jadi udah merasa itu sertifikat hak milik dapat dari surga atas nama sendiri si gelundung, ya enggak boleh. Bapak lucu lah. Iya, aku jadi ingat gitu. Jadi kayak gitu kan, harusnya dia harus menyerahkan, Tuhan anakku ini adalah, kalaupun aku mati, ya terserahlah. Engkau lah menentukan mau dia mewarisi sini atau sana atau orang lain yang layak, harus itulah Tuhan. Ini gereja milikmu, bukan sertifikat hak milik udah kamu terbitkan atas namaku gelondong, bukan. Iya. Jadi melenceng ya Pak dari tujuan utamanya. Dia merasa sudah itu dapat sertifikat hak milik dari surga. Oh, karena aku si Anu ngasih korban ini gundulmu. Itu bukan Tuhan. Nah, itu membuat mereka jadi mamon. Iya. Iya, hamba mamon. Pak, mestinya itu pendeta nyanyinya, salibkanlah aku Tuhan, ku rela, ku setia disalibkan, agar ku menjadi milikmu yang benar. Salibkanlah aku Tuhan. Nah itu agak susah itu. Iya. Prakteknya nggak seperti itu. Di kota itu Pak, semua hamba Tuhan yang sukses itu udah dapat sertifikat hak milik semua dari surga itu. Ya tidak semua Pak. Aduh, payah. Aduh. Iya. Jadi nggak bisa dibalik nama ke yang lain. Iya. Kalau nanti bicara Allah berfirman, Tuhan sudah bicara pada saya, repot lagi itu. Aduh, benar-benar. Iya. Ya, baik. Bagaimana? Apakah ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Masih dikasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak. Iya. Iya, kalau depan gitu aja kita lanjutkan. Iya. Pertobatan dan hidup lahir baru. Iya, baiklah. Kalau begitu, puji Tuhan. Pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Sebelumnya Pak Eptas tolong closing statement ya Pak untuk materi hari ini. Ya silakan. Yang pertama, untuk kita datang pada Tuhan itu tidak boleh sembarang orang bisa masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang yang masuk dalam persekutuan dengan Tuhan yang pertama meresponi panggilannya. Meresponi. Kalau sudah meresponi jelas dia harus konsekuen dengan panggilannya itu. Dan ini sebuah anugerah. Sebab panggilan itu bukan datang dari kita, panggilan itu datang dari Allah. Kita hanya meresponi. Yang kedua, miliki hati yang condong kepada Tuhan. Lembutkan hati. Kalau Allah berbicara, jangan keraskan hatimu. Sebab menjadi penghalang kita itu mendengar suara Tuhan, itu kesibukan-kesibukan dunia ini menjadi penghalang kita, lupakan panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus konsisten, konsekuen, yang tadi dikatakan
Ibu Eni juga punya integritas. Kenal eksistensinya orang yang dipanggil Tuhan. Demikian Ibu Aling. Iya, terima kasih Pak Epa Proditus atas pembekalan firman yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Nah, baiklah, kelas ini akan tetap diadakan minggu depan di hari Kamis di pukul yang sama, yaitu pukul 21:10 waktu Indonesia Barat, dengan kelanjutan dari materi malam ini ya Pak, untuk seri keduanya ya. Oke, ya terima kasih. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Epa Proditus. Silakan Pak. Ya. Betapa kami bersyukur untuk proses perkuliahan malam ini. Bila kami bukan hanya sebatas mendengar, tetapi kami boleh meresponi apa yang Tuhan telah taruh dalam hati dan pikiran kami. Untuk kami terus tetap konsisten, konsekuen dalam panggilan kami masing-masing menjadi berkat. Tuhan terima kasih. Berkati semua yang terlibat di Sema Adonai. Buat kami mengerti bahwa ini pelayanan, di mana mahkota disediakan bagi kami kalau kami mau melayani dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua yang hadir dan kami tidak mengetahui kesulitan dan masalah mereka. Namun kami berdoa Tuhan memberikan jalan keluar. Kami mau beristirahat bagi yang ada di Indonesia dan bagi yang ada di Amerika, mereka masih terus tetap dalam menjalankan tugasnya. Tuhan tetap menyertai. Temukan kami pada Kamis yang akan datang dalam pembelajaran perkuliahan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Epa Proditus untuk pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi pelayanan Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kodek.